Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita film The Swordman yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang pria pengawal raja dan juga pendekar pedang yang hebat yang harus bersembunyi setelah rajanya meninggal karena pemberontakan. Dan ia harus menjaga anak dari raja tersebut. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film diawali di kerajaan Joseon. Seorang raja sedang kabur karena istana kerajaan sudah dibakar oleh para pemberontak. Tiba-tiba para pemberontak ini datang dan menembakkan beberapa anak panah kepadanya. Beberapa pengawal raja pun tumbang, dan hanya menyisakan Taeyul seorang. Ia sendirian pun menghadang para pemberontak yang berjumlah ratusan orang. Lalu pemimpin pemberontakan bernama Sung Ho pun maju menghadapi Taeyul. Sung Ho pun berhasil melukai tangan Taeyul. Namun Taeyul langsung melakukan serangan balik. Scene berpindah bertahun-tahun kemudian. Kita dilihatkan seorang anak perempuan bernama Taeok. Taeok ini ternyata anak dari Taeyul. Tapi Taeyul sekarang pandangannya sudah menjadi kabur. Setelah selesai berburu, mereka pergi ke seorang tabib. Tabib tersebut mengatakan di daerah Hwa Chentang atau Joseon ada obat yang paling bagus untuk pengobatan mata Taeyul. Taeok pun bersikeras agar ayahnya mau mengobati matanya. Tapi Taeyul menolaknya. Dia tidak mau turun gunung dan pergi ke sana. Taeok pun sedih dan berencana untuk pergi ke sana sendirian. Akhirnya Taeyul pun menuruti permintaan putrinya dan pergi menemaninya. Lalu scene berpindah ke pemerintahan Joseon yang sekarang. Di sini raja bingung atas permintaan kerajaan Ming. Raja Ming meminta penukaran para tahanan dengan beberapa uang. Tapi keadaan keuangan pemerintah saat ini sedang krisis. Para pejabat kerajaan pun mengatakan, urusan itu biar dipikirkan keluarga para tahanan saja, karena keuangan negara sangat menipis. Dan yang terpenting sekarang mencari tahu tujuan sebenarnya dari kerajaan Ming. Setelah selesai rapat tersebut, Sung Ho memutuskan untuk mengundurkan diri dari pemerintahan. Setelahnya salah satu pejabat pemerintah bernama Lee memberitahu kalau ada rumor tentang kelompok Wang. Kelompok ini sering melakukan perdagangan manusia, dan kelompok pembunuh bayaran. Scene pun berpindah ke Taeok. Terlihat ia sangat senang karena ini pertama kalinya dia turun gunung, dan pergi ke kota. Tiba-tiba dari kejauhan ada keributan, dan saat didekati, ternyata itu adalah kelompok Wang yang diceritakan pejabat Lee tadi. Di sini ada seorang ibu yang dijadikan budak oleh kelompok ini. Kelompok ini meminta suaminya untuk membeli istrinya, kalau mau istrinya dibebaskan. Taeok yang melihat hal itu pun marah, dan mau menghentikan mereka. Tapi dengan cepat Taeyul menghentikan Taeok, agar tidak ikut campur urusan mereka. Tiba-tiba keamanan kerajaan pun datang, dan berusaha menghentikan mereka. Tapi kelompok ini mengatakan kalau mereka utusan dari kerajaan Ming. Disitulah para keamanan ini langsung pergi. Terlihat bahwa kerajaan Ming mempunyai pengaruh besar di sana, dan sampai pemerintahan Joseon pun takut dengan kerajaan Ming ini. Scene pun berpindah ke pejabat kerajaan Joseon. Tiba-tiba saat mereka mengobrol, ketua kelompok Wang pun datang. Ia bernama Guru Tai. Dia juga utusan langsung dari kerajaan Ming. Di sini Guru Tai mengatakan kalau teh dari Joseon sangat tidak enak, dan ia pun meludah. Sung Ho yang tersinggung langsung memukulkan pedangnya ke lantai. Guru Tai pun menantang Sung Ho untuk berhadapan dengan anak buahnya, dan pertarungan pun akhirnya dimulai. Sung Ho pun memenangkan pertarungan tersebut. Disitulah Guru Tai memuji kemampuan Sung Ho dan pergi dari sana. Scene pun berpindah ke Taeyul dan Taeok. Mereka akhirnya sampai ke toko obat yang diceritakan tabib kemarin. Lalu Taeok bertemu dengan Seon.
Seon memberitahu kalau harga obat tersebut sangat mahal. Lalu Tae-ok berencana membayarnya dengan kulit binatang. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Tiba-tiba di luar mereka berpapasan dengan kelompok Wang. Dan karena mereka utusan dari kerajaan Ming, Seon pun menyambut mereka. Guru Tai pun menawarkan ke Seon untuk berbisnis budak dengannya. Tapi dengan tegas Seon menolaknya dan pergi dari sana. Malam harinya di kediaman pejabat Lee, ia berencana mengadopsi seorang anak perempuan untuk menjaga orang-orang yang sakit. Dan Seon di sini teringat akan Tae-ok yang tadi siang datang. Keesokan harinya, Sung Ho yang membagikan makanan dihampiri oleh anak buah Guru Tai. Ternyata Guru Tai menawari Sung Ho agar ikut dengannya. Sung Ho pun secara terang-terangan menolaknya. Lalu Guru Tai mengancam akan berbuat masalah di kerajaan Joseon kalau sampai Sung Ho menolaknya. Lalu Sung Ho pergi dari sana. Shin pun berpindah ke Tae-ok. Tiba-tiba Seon datang dan mengajaknya bertemu dengan pejabat Lee. Tae-ok pun menerima tawaran tersebut, asalkan ia mendapatkan obat untuk ayahnya. Setelahnya Tae-ok pun berpamitan pulang. Tapi di luar ia berpapasan dengan Sung Ho. Di sini Sung Ho merasa mengenali Tae-ok. Lalu pejabat Lee bercerita kalau Tae-ok tinggal dengan ayahnya di gunung. Dia akan mengangkat Tae-ok menjadi anak angkatnya. Tapi ternyata di kediaman tersebut terjadi keributan. Setelah Seon mengajaknya, ternyata kelompok Wang berada di sana dan akan memperkosa para pelayan. Seon dan anak buahnya pun menghadapi salah satu kelompok Wang. Tapi meskipun dengan tangan kosong, Seon dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Tae-ok pun melempari mereka dengan batu. Dan di saat Tae-ok dihajar, tiba-tiba Tae-yul datang. Tapi untuk menghindari masalah, Tae-yul rela meminta maaf sambil berlutut. Tapi salah satu tangan kanan Guru Tai malah menghunuskan pedangnya ke Tae-yul. Dengan mudah Tae-yul mengalahkannya, tanpa mencabut pedangnya. Hal itu pun dilihat oleh Sung Ho, dan ia teringat akan pengawal raja yang dihadapinya dulu. Lalu Shin berpindah ke beberapa tahun yang lalu. Ternyata saat Tae-yul berhadapan dengan Sung Ho, pedangnya pecah, dan pecahan tersebut mengenai matanya. Karenanya penglihatan Tae-yul menjadi kabur. Karena hal itu, raja pun menyerahkan dirinya kepada pemberontak dan meminta Tae-yul untuk membawa pergi anaknya raja. Dan ternyata Tae-ok adalah anak raja tersebut. Kembali ke masa sekarang, Tae-ok akhirnya tahu ia adalah keturunan raja. Bukannya marah atau sedih, tapi Tae-ok malah bersyukur. Ia bersyukur karena telah dirawat dengan baik oleh Tae-yul. Dan dia masih menganggap Tae-yul adalah ayahnya. Lalu Tae-ok bercerita kalau dia akan diangkat anak oleh salah satu pejabat, dengan syarat akan diberikan obat untuk menyembuhkan mata Tae-yul. Namun Tae-yul menolaknya. Ia tidak mau seakan-akan menjual Tae-ok hanya untuk obat tersebut. Tae-ok pun marah dan mengatakan kalau dia juga mau hidup nyaman. Malam harinya Sung Ho mendengar dari pejabat Lee kalau kerajaan Joseon akan runtuh. Keesokan harinya Guru Tai mendapatkan info tentang kekalahan anak buahnya dari Tae-yul. Di sisi lain, Tae-yul yang akan pulang ke gunung berpapasan dengan seseorang. Ternyata di sana sudah menunggu para ninja suruhan Guru Tai. Tentunya dengan mudah Tae-yul berhasil membunuh mereka semua, dan dengan cepat dia kembali ke kota untuk menjemput Tae-ok yang sudah berada di kediaman pejabat Lee. Sementara itu di luar kediaman pejabat Lee, para ninja ini sudah membunuh keamanan di sana. Pejabat Lee, anaknya, dan Tae-ok pun berhasil ditangkap oleh kelompok Wang. Saat Guru Tai mau membunuh Tae-ok, salah satu anak buahnya mengatakan kalau Tae-ok adalah anak dari pendekar pedang yang telah mengalahkan anak buah Guru Tai. Di sini akhirnya terungkap kebusukan pejabat Lee. Ternyata alasan dia mau mengadopsi seorang anak perempuan agar bisa ditukar dengan nyawanya. Kalau kelompok Wang menyerang.
karena budak yang masih kecil akan bernilai mahal dan sangat disukai kelompok Wang. Tiba-tiba Sung Ho datang dan mengatakan akan bergabung dengan kelompok Wang. Beberapa saat kemudian Taiyol datang menyelamatkan Seon dari anak buah Guru Tai. Tapi Taiyol sudah terlambat karena para kelompok Wang sudah pergi bersama Tai Ok. Lalu Taiyol pergi ke sebuah kedai dan bertemu salah satu kelompok Wang di sana. Di situ ia mendapatkan info tentang keberadaan Tai Ok. Setelahnya ia membunuh orang tersebut. Lalu Taiyol pun pergi ke tempat budak-budak yang ditahan. Setelah dicari ke sana kemari, ia tidak menemukan Tai Ok. Akhirnya ia mulai membantai kelompok Wang yang berjaga di sana. Lalu ia membebaskan para budak-budak itu. Keesokan harinya, pejabat Li ditemani pengawal raja datang ke tempat Guru Tai dan berusaha membunuhnya. Namun ternyata di sana sudah siap para tentara yang menggunakan senjata api dengan mudah membunuh mereka semua, dan hanya pejabat Li yang selamat. Tiba-tiba Taiyol datang dan menghadapi dua orang kaki tangan Guru Tai. Setelah mengalahkan mereka berdua, Taiyol pun membantai tentara bersenjata yang lainnya. Tapi di sana ternyata para ninja sudah siap untuk menghadapi Taiyol. Akhirnya dengan mudah dan tanpa ekspresi, Taiyol berhasil membantai mereka semua. Setelahnya Taiyol pun pingsan karena kelelahan. Sementara itu, salah satu kaki tangan Guru Tai yang selamat memberitahu ke Guru Tai kalau Taiyol baru saja membantai kelompok Wang. Guru Tai yang marah pun langsung membunuh anak buahnya tersebut. Tiba-tiba Sung Ho datang dan mengatakan dialah yang akan menghadapi Taiyol. Berpindah ke Taiyol yang sudah sadar, dan sekarang pandangannya semakin jelas. Ternyata dia diselamatkan oleh Seon. Di sini Seon mengatakan bahwa obat tersebut hanya berefek sementara, dan jika tidak dilanjutkan akan berdampak kebutaan. Tapi Taiyol tetap pergi dari sana. Ia pergi ke dermaga untuk menyusul kelompok Wang. Ternyata di sana sudah menunggu Sung Ho dan Guru Tai yang melihat dari kejauhan. Terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Taiyol akhirnya berhasil mengalahkan Sung Ho. Kemudian dari belakang Guru Tai pun langsung membunuh Sung Ho. Guru Tai pun memberitahu kalau Taiyol berhasil mengalahkannya, ia akan membebaskan Tai Ok. Mereka pun akhirnya bertempur. Karena sudah kehabisan tenaga setelah menghadapi Sung Ho, Taiyol pun akhirnya terpojok. Tapi saat ia melihat Tai Ok, semangatnya kembali lagi. Dan sekali lagi Taiyol pun terpojok. Ia langsung membunuh selir dari Guru Tai. Melihat hal itu, Guru Tai menjadi marah dan berusaha membunuh Tai Ok. Singkat cerita, Guru Tai berhasil dibunuh. Tai Ok pun juga berhasil diselamatkan. Dan mereka berdua pun kembali ke gunung. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.